Kalau ada UTS kan ada honornya kan gitu kan, ya kan? Iya. Di sana kan begitu kan. Hmm. Apa yang dapat kita bantu deh? Sebelumnya Pak, Hmm. saya perkenalan dulu ya Pak. Iya. Perkenalkan, nama saya Nani Sukmawati Luman Raja. Saya dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dengan prodi Kepemimpinan Kristen. Nah, tujuan saya datang ke sini Pak, saya mempertanyakan beberapa hal tentang kantor Kemenak Kabupaten Samosir ini Pak. Langsung saja Pak, saya mau bertanya yang pertama itu Pak, soal profil lembaga kantor ini Pak. Jangan dulu korekkan. Jangan dulu. Strategi dan sasaran lembaga yang Anda teliti. Jadi visi di Kementerian Agama yaitu ditetapkan merujuk pada visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024, yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, dan mempertimbangkan hasil capaian kinerja 5 tahun terakhir, potensi dan permasalahan yang dihadapi, serta aspirasi masyarakat. Maka visi Kementerian Agama tahun 2020 sampai 2024 sebagai berikut. Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, modern, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Jadi jelas kita di sini ada 6 kata kunci di dalam visi Kementerian Agama, yaitu profesional, andal, saleh, moderat, cerdas, dan unggul. Makna dalam masing-masing kata kunci dapat kita jelaskan di sini adalah, kalau dikatakan secara profesional artinya adalah memiliki keahlian dan keterampilan yang memerlukan kepandaian khusus. Yang dikatakan andal artinya bahwa dapat dipercaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas. Yang dikatakan saleh artinya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Yang dikatakan moderat artinya selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. Yang dikatakan cerdas artinya sempurna perkembangan akal budinya atau untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya, dan tajam pikiran. Yang dikatakan unggul artinya lebih tinggi atau pandai, baik, cakap, kuat, awet, dan sebagainya daripada yang lain-lain. Jadi berdasarkan keenam kata kunci tersebut, maka yang dimaksud dengan Kementerian Agama yang profesional dan andal adalah Kementerian Agama didukung oleh ASN yang memiliki keahlian dan keterampilan yang memerlukan kepandaian khusus serta dapat dipercaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas di bidang agama dan pendidikan. Jadi untuk itu kita lihat yang dimaksud dengan membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul adalah produk yang berupa masyarakat yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah, selalu produk yang berupa masyarakat menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah, sempurna perkembangan akal budinya atau untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya, dan tajam pikiran serta lebih pandai dan cakap. Jadi ada beberapa hal yang kita lihat sini, itulah salah satu kalau kita lihat dalam visinya. Ya, kalau dalam misi Kementerian Agama dalam rangka mencapai visi, Kementerian Agama ditetapkan misi yang berorientasi pada misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu pertama, peningkatan kualitas manusia Indonesia. Kedua, struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Ketiga, pembangunan yang merata dan berkeadilan. Keempat, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dan selanjutnya, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya, dan sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Jadi berdasarkan kesimpulan misi di atas sesuai dengan visi Kementerian Agama, terdapat 4 dari 9 misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, yaitu misi nomor 1, 3, 5, dan 8 sebagai misi Kementerian Agama sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kualitas kesalahan umat beragama. Dukungan terhadap misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 5. Lalu selanjutnya, memperkuat modernisasi beragama dan kerukunan umat beragama, yaitu dukungan terhadap misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 5. Yang ketiga, meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata. Dukungan terhadap misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 3. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu. Dukungan terhadap misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan, itu dukungan terhadap misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1. Dan memantapkan tata kelola kepemerintahan yang baik, good government, dukungan terhadap misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8. Jadi dengan demikian kita lihat bahwa itulah misi Kementerian Agama. Lalu tujuan Kementerian Agama kita lihat di sini, yaitu untuk mencapai misi Kementerian Agama terkala tujuan sebagai berikut. Pertama, peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah. Penguatan kualitas modernisasi beragama dan kerukunan umat beragama. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas. Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif, dan peningkatan budaya birokrasi, kepemimpinan yang bersih, melayani dan responsif. Jadi itulah yang kita lihat dalam tujuan Kementerian Agama. Lalu yang menjadi strategi dan sasaran, sasaran strategi Kementerian Agama dalam rangka mencapai 6 tujuan sebagaimana disebut di atas. Kementerian Agama menetapkan 5 sasaran strategis atau SS yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Kementerian Agama pada tahun 2024, dan masing-masing indikator capaian yang sekaligus menjadi indikator kinerja. Kinerjanya ada sebagai berikut. Pertama, yaitu peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah dapat tercapai dengan sasaran strategi berikut, yaitu peningkatan kualitas pemahaman dan pengenalan ajaran agama. Indikator kerjanya indikasi kesalehan umat beragama. Yang kedua, penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dapat dicapai dengan sasaran strategi sebagai berikut. Sasaran strategisnya itu meningkatnya modernisasi beragama dan kerukunan umat beragama. Indikator kerjanya yaitu sasarannya itu indikasi kerukunan umat beragama. Baru peningkatan keselarasan relasi agama dan budaya, itu sasaran strategisnya, itu indikator kinerjanya tingkatan penerimaan umat beragama atas keagamaan budaya. Lalu tujuan ketiga yaitu peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan. Lalu keempat, peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas. Dan selanjutnya kita lihat sini, itu peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran sebagaimana peningkatan kualitas pendidikan dan pelajaran, itu presentasi lulusan SMTK, SMA dan sebagainya. Lalu yang terakhir, tujuannya peningkatan budaya birokrasi kepemerintahan yang bersih, melayani dan responsif, dapat dilihat dalam strategi sasarannya. Jadi itu yang dapat kita lihat dalam hal kita jelaskan misi-misi, tujuan, strategi, sasaran lembaga yang kita lihat sasarannya. Jadi sasarannya itu umat beragama yang ada di Kabupaten Samosir. Yang ada di Samosir ini, sementara kita lihat sini adalah agama Kristen mayoritas. Saya tidak suka memakai istilah mayoritas, tapi Kristen, Katolik, dan Islam. Yang sini yang dominan sudah melapor, yang melapor di Kementerian Agama itu Kristen, Katolik, dan Islam. Dan sasaran Kementerian Agama seluruh umat
beragama yang ada di Kabupaten Samosir, baik itu di masjid, gereja, maupun di dunia pendidikan apa itu non formal, baik PAUD, TK, kelompok belajar maupun SD, SMP, SMA. Dan di Samosir itu pendidikan itu ada dua, SMK Katolik yang sekarang sudah menjadi SMK negeri, dan sekarang ada dari Kristen SMPK. SMPK itu swasta dan kepala sekolahnya ada di sini, itu Pak Pastor kan begitu ya. Itulah kita lihat bagaimana sasarannya. Jadi sasaran itu saya sampaikan secara umum, nanti saya secara khusus dari sini. Lalu yang pertanyaan selanjutnya, jelaskanlah struktur organisasi lembaga. Jadi struktur lembaga di sini ya, kita lihat sini, nanti bisa kalian bisa fotokopi melihat foto. Mungkin si adik bisa foto itu deh yang di luar situ. Udah foto. Itu aja ya. Itu sudah ada. Yang pertama secara yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Samosir. Baru selanjutnya ada Kabak TU ya, TU. Lalu ada bagian Kristen, itu ada urusan agama Kristen, kepala sisinya, dan ada penyelenggara pendidikan agama Kristen. Kalau di Katolik ada kepala sisinya urusan agama Katolik, dan ada penyelenggara pendidikan agama Katolik. Begitu Islam hanya kasih bimas Islam dan perangkat-perangkatnya lain lagi ya. Jadi strukturalnya itu nanti kita akan kasih sini ya. Nah, jadi tinggal kamu bisa mencatatnya. Lalu jelaskan kegiatan koordinasi apa saja yang dilakukan dalam lembaga. Ini lembaga keagamaan ya. Jadi itu ya maksudnya ya. Jadi koordinasi kita menjalin di lembaga keagamaan di sini ada FKUB. Salah satu kita bermitra, artinya dalam pengertian kegiatan koordinasi FKUB. Lalu apa lagi Bang? Yang Katolik sama Kristen itu Bang, namanya Bang? K3S. FK3S. Komunikasi Kristen Katolik, F3S. Ya. Lalu kita juga kegiatan organisasi yang dilakukan dalam lembaganya yaitu kepada Persatuan Gereja Indonesia PGI ya. Lalu kepada lembaga keagamaan PGLI, Persatuan Gereja Lembaga Keagamaan Injili, kok dulu PII dulu. Lalu kepada PGPI, Persekutuan Gereja Pentakosta, itu PGPI. Lalu kepada pemerintah, pemuka apa itu namanya, pemuka agama mitra Kamtimas ya. Lalu yang terakhir untuk saat ini ya, Asosiasi Pendeta Indonesia atau API. Nah, jadi banyak hal lagi. Pada ada yang lain, yaitu di paroki Katolik ya, dan macam-macam organisasinya. Baru kepada MUI, Majelis Ulama Indonesia, dan itu nanti ada lagi bagian-bagiannya. Jadi saya hanya menyampaikan secara global aja ya, dan banyak lagi yang dilakukan kegiatan koordinasi yang dilakukan dalam lembaga ya.
apa yang ada di lembaga itu, yang ada di Samosir, kita kerjasama koordinasi, kan begitu ya. Bukan lagi kepada lembaga aja, tapi juga kepada koordinasi kepada Pemkab. Nah, saya mau kasih tahu itu Pemkab juga kepada kejaksaan, kepolisian, ya, nah, DPRD, ya, BPJ Badan BPS, Badan apa itu statistik ya, Badan Pusat Statistik, BPN, Pertanahan. Nah, dengan cara-cara koordinasi termasuk dengan sepertinya kalau ada rohaniawan kita dipakai gitu ya, dipanggil menjadi rohaniawan, pelantikan pejabat-pejabat di sana. Jadi bukan saja koordinasi dalam lembaga aja, tapi institusi yang lain juga kita, baik institusi secara vertikal maupun horizontal, kan begitu. Vertikal seperti kepolisian, kan begitu ya. Kita Kementerian Agama ini adalah vertikal, kejaksaan, kepolisian gitu. Nah, kalau kita horizontal itu ya Pemkab dan jajarannya ya. Jadi saya tambahkan ya supaya nanti kalau tanya gitu. Lalu jelaskanlah bagaimana kegiatan evaluasi terhadap para pegawai dan pegawai di lembaga. Di lembaga Kementerian Agama kah atau lembaga yang lain yang dimaksud ini? Kementerian Agama. Nah, jadi bagaimana kegiatan evaluasi terhadap itu? Salah satunya evaluasi itu setiap tahun diadakan DP3. Setiap tahun ada daftar apa itu Bang? Penilaian kerja pegawai negeri. Nah, daftar penilaian kerja pegawai negeri DP3. Kalau kita istilah pakai kemarin-kemarin setiap tahun. Jadi itu dinilai oleh atasan. Kalau tingkat eselon itu yang mendatangani menilai itu Kanwil. Tapi kalau staf itu eselon 4 dan eselon 3, yaitu kepala sesi dan kepala kantor. Kalau kepala kantor eselon 4 kepala sesi itu dinilai oleh lebih tinggi, yaitu Kanwil Sumatera Utara. Jadi kegiatan evaluasi itu juga dilihat dengan frekuensi ataupun keberhasilan yang dilakukan oleh setiap seksi-seksi yang ada di kantor ini. Misalnya yaitu tentang pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan itu kita lihat ada bermacam-macam. Ada pembinaan guru sekolah minggu, ada pembinaan para pemimpin gereja atau tokoh masyarakat, tokoh agama. Ada juga pembinaan kepada pengawas, ada juga pembinaan terhadap masyarakat dan lainnya. Jadi dengan konteks yaitu penyuluhan ya. Nah, jadi kegiatan evaluasi itu banyak hal. Dengan ada misalnya kegiatan pembinaan, setidaknya dilihat dan out dan inputnya juga diperhatikan begitu, sehingga keberhasilan yang dalam kegiatan itu bisa membuat suatu nilai plus dalam kinerjanya Kementerian Agama. Jadi kegiatan evaluasi terhadap para pegawai itu banyak deh ya, tapi dituang dalam DP3 tadi. Jadi secara langsung tidak langsung pimpinan itu menilai ya, ada catatan-catatan agenda pimpinan itu menilai bawahannya. Salah satunya termasuk yang aktif di dalam ikut apel, misalnya apel pagi setiap hari Senin, apel sore setiap hari Jumat ya. Lalu program-program yang dilakukan di tengah masyarakat, yang saya katakan itu misalnya penyuluhan. Oleh karena COVID kita mengadakan penyuluhan itu dari masalah live streaming ya, artinya online gitu. Sehingga itu kita lakukan sementara ini karena COVID ini, karena tidak bisa secara umum kumpul-kumpul ya sebagaimana kemarin-kemarin. Jadi itu yang beberapa hal kegiatan evaluasi ya.
Lalu ada rapat-rapat koordinasi, ya, rapat koordinasi pimpinan dan rapat-rapat koordinasi secara umum. Jadi keluh kesah apa yang peluang kendala yang diterima, yang dihadapin oleh staf dilaporkan kepada sisinya masing-masing, lalu kepala sisinya melapor kepada kepala kantor, dan kepala kantor mengambil kebijakan untuk merapat koordinasi pejabat, merapat koordinasi umum pejabat. Sebelum melakukan rapat koordinasi pejabat, ya, umum, maka pimpinan mau memanggil rapat koordinasi pejabat sehingga satu suara, kan begitu. Dan apa hal yang dilakukan itu dibicarakan oleh pejabat itu. Jadi rapat koordinasi itu sesuai dengan kebutuhan. Rapat koordinasi pimpinan pejabat itu sesuai dengan kebutuhan, dan juga rapat koordinasi umum juga sesuai dengan kebutuhan. Tapi minimal rapat koordinasi pejabat itu minimal itu sekali seminggu. Nah, rapat koordinasi secara umum minimal itu sekali sebulan. Nah, sekali lagi itu sesuai dengan kebutuhan ya yang ada gitu ya. Jadi itu minimal gitu ya. Ngerti ya, minimal ya. Minimal itu paling sedikit kan gitu ya. Nah, jadi itulah yang dapat kita lihat bahwa bagaimana kegiatan evaluasi terhadap para pegawai di lembaga itu. Lalu jelaskan profil pemimpin lembaga dan gaya kepemimpinannya. Ini sebenarnya agak sulit saya karena saya bukan pemimpin orang kunci, tetapi saya memandang ya profil pemimpin lembaga itu sesuai dengan struktur kementerian itu adalah eselon 3 ya, eselon 3 ya. Nah, eselon 3 dengan catatan minimal pangkat minimalnya 3D, minimalnya bisa diangkat. Lalu maksimalnya itu 4B ya, yang eselon 3 ya maksimal. Jadi kita lihat profil pemimpin lembaga itu bersifat majemuk. Dalam pengertian majemuk itu dia bisa harus ya menampung segala aspirasi. Jadi apa artinya ya? Keputusan itu yang diambil itu berdasarkan kebersamaan ya, bukan kepada kebersamaan tentu dalam konteks sesuai dengan peraturan aturan undang-undang yang berlaku ya. Nah, jadi segala keputusan oleh pemimpin itu harus berdasarkan peraturan aturan undang-undang berlaku secara umum Indonesia, secara khusus di lembaga keagamaan, lembaga Kementerian Agama, karena ada surat-surat keputusan SKS surat keputusan Menteri Agama itu secara khusus kan gitu. Tapi secara umum ada lembaga keputusan presiden. Jadi profil kepemimpinan lembaga dan gaya kepemimpinannya itu bersifat hati hamba. Ya, gaya kepemimpinannya berhati hamba ya. Gaya kepemimpinan juga itu secara kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong ya, gaya kepemimpinan. Nah, itu yang dapat kita sampaikan profilnya. Nah, kalau sekarang profil kepemimpinan sekarang ini itu bertitel S2 yang sekarang ini ya, bertitel S2 yaitu PDK. Nah, jadi lembaga ini masih 2 kepimpinannya kan begitu Pak kantornya. Kalau kepala sisi urusan agama Kristennya ada 3 ya. Dan kita di sini secara langsung tidak langsung bahwa pegawai di sini berpacu dalam kependidikan. Contohnya kayak abang kita ini ya, walaupun dia ada support dari beasiswa dari kantor atau apa, tapi dengan dia sendiri ingin maju, dia mengambil program S3. Itu yang kita harus aspirasi dengan baik.
Lalu teman-teman yang lain juga mengambil di S3 dengan biaya sendiri. Ya, jadi mereka ingin jadi pemimpin-pemimpin yang handal, SDM-nya dengan baik, intelektual dengan baik, dan gaya kepemimpinan di sini, sebagaimana saya katakan tadi itu berarti apa? Ya juga menjadi seorang yang tanda kutip ya, mempunyai kedewasaan secara rohani. Ya. Jadi bisa saudara berjalan situ ya, kalau sudah dewasa rohani ya sudah luas itu ya. Jadi profil pemimpin itu profilnya itulah eselon 3, S2 ya, pendidikannya, dan selalu kerjasama mengambil keputusan sesuai dengan peraturan-aturan yang berlaku. Lalu jelaskan bagaimana proses pengambilan keputusan. Nah, inilah sudah masuk kepada 7 ya. Proses pengambilan itulah sebagaimana saya katakan, sebelum mengambil keputusan misalnya ada satu masalah ya, dilihat secara peraturan yang berlaku, lalu dipanggillah para pejabat untuk bicarakan itu. Nah, lalu dipanggillah para pejabat dan yang bersangkutan kalau ada masalah untuk diambil solusinya. Jadi dia selalu mengambil solusi yang terbaik, win-win solution ya, menang-menang dalam mengambil keputusan. Itu yang diterapkan di sini ya, mengambil suatu keputusan dengan suara yang terbanyak dan sesuai aturan peraturan yang berlaku. Jadi prosesnya itu tidak berbelit-belit, prosesnya itu kepimpinannya itu tidak otoriter, tapi sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena kalau kita di ASN ini, di PNS ini, kalau kita melanggar peraturan-peraturan yang ada, kita kena. Jadi sudah ada aturan-aturannya, kalau dikatakan aturan mainnya harus kita ikutin gitu. Jadi itu yang proses pengambilan keputusan. Lalu bagaimana strategi pemimpin lembaga dalam menangani konflik? Ya, strategi sebagaimana saya katakan tadi. Jadi kalau misalnya si A punya masalah, apa masalahnya? Jadi masalah misalnya staf gitu, si A itu punya masalah. Masalahnya ini disampaikan kepada atasannya, kepada sesi. Lalu kalau kepala sesi ini tidak bisa menangani masalah ini, lalu disampaikan kepada kepala kantor. Nah, lalu kepala kantor misalnya tidak bisa mengambil keputusan di dalam hal mungkin faktor-faktor yang lain, maka kepala kantor mengundang para pejabat-pejabat yang lain, khususnya yang berkompeten di dalam permasalahan itu dan di sisi mana dia. Nah, disitulah dirapatkan bersama, diambil keputusan